Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak pengurus musola yang alhamdulillah tadi telah memberikan isyadat taujiat kepada kita semuanya. Yang saya hargai, saya hormati bapak-bapak, ibu semuanya, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai. Tak dapat saya sebut nama bapak ibu satu persatu, namun sama sekali tak mengurangi rasa ta'zim, hormat saya kepada bapak ibu yang saya sayangi karena Allah. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita, sebagaimana biasanya kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillah. Bapak Ibu, sudah malam, tak panjang-panjang, yang penting ada yang kita bisa bawa pulang. Daripada panjang pula nanti ditanya sama anak di rumah, apa ceramah ustazah tadi? Tak jaleh do, penting coklat bajunya. Wah, itu pula nanti kan. Yang penting ada yang kita bawa pulang. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saya hadir di sini dalam rangka halal bihalal. Halal bihalal ni ada di negara kita. Apa makna halal bihalal? Artinya halal, saya halal, ibu halal. Berarti kita sama-sama nol. Kalau Bapak, suara saya jelas? Kalau Bapak Ibu pergi ke Mekah, Bapak Ibu pengen beli sesuatu, dia bilang khamsuriyal halal, halal. Apa maksudnya? Maksudnya belilah barangku ini 5 rialnya, aku ikhlas, kau ikhlas. Itu maksudnya. Kalau kita tak suka dengan harga segitu, maka kita akan bilang haram. Kayak gitu cara belanja. Jadi nanti kalau ibu mahal betul bilang haram. Kenapa kau bilang haram? Ustazah lain cakap gitu ya. Haram, haram. Oh, dia bilang halal, halal. Terjadilah tawar menawar. Jadi kalau Bapak Ibu nanti pergi ke Mekah, sering lihat orang ngomong halal, halal. Artinya apa? Kau belilah barangku harganya segini. Halal ini maksudnya aku ikhlas, kau ikhlas. Aku kasih, kau dapat sesuatu. Itulah maksudnya halal bihalal. Kalau kita tak suka, maka dia akan bilang haram. Maksudnya halal bihalal adalah kita memulai hidup dari zero dan zero. Kita sesama manusia menyelesaikan urusan kita dengan manusia. Mumpung masih bulan Syawal, bulan yang dianjurkan saling memaaf-maafkan, maka kita halal
halal. Sebelum saya lanjut tentang bagaimana ciri-ciri orang yang memaafkan dan bagaimana cara memaafkan orang lain, saya akan sampaikan dulu bahwa sering saya sampaikan di kalangan jamaah, Bapak Ibu, berurusan dengan manusia itu tidak mudah, Bapak Ibu. Jauh lebih mudah kita nih punya masalah dengan Allah dibanding kita punya masalah dengan manusia. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun, sementara manusia tidak Maha Pengampun, betul? Kalau kita salah dengan Allah, semua ada solusinya, Pak. Cari di mana kita punya salah dengan Allah, nggak ada solusinya. Semua ada solusinya. Ya, dan ini udah banyak dalam ceramah-ceramah. Ustazah Nela, saya nggak sholat tapi saya ingat jumlahnya. Gimana? Kodok sholatnya. Ustazah, saya nggak puasa Ustazah karena haid, ganti puasanya. Oh, nggak sanggup saya lagi Ustazah, saya udah tua Ustazah, tak bisa lagi saya ganti puasa, ganti dengan fidyah. Oh Ustazah, saya mau ganti puasa susah karena saya sakit, setiap puasa sakit, setiap puasa pingsan, setiap puasa mimisan. Ya udah, ganti dengan fidyah. Oh enggak bisa saya puasa lagi Ustazah, saya udah pikun. Ya udah, pikun tak puasa tak fidyah. Jadi kalau pikun dia tak wajib sholat, tak wajib puasa, tak wajib fidyah, tak wajib buka aurat, tak wajib nutup aurat. Jadi kalau mau buka aurat, pikun dulu. Banyak keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustazah, susah saya solat tegak. Sallu qa'iman, solatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau enggak bisa duduk kalian, kata Allah. Fa illam tastati fa 'ala jam. Kalau enggak bisa baring miring ke kanan. Wah, enggak bisa juga miring ke kanan sakit. Ya udah, fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau enggak bisa telentang. Dengan Allah semua ada solusinya. Coba cari satu masalah yang dengan Allah itu tidak ada solusinya. Semua ada solusinya. Ustazah, saya jauh mau jalan saya nggak bisa sholat tepat pada waktunya. Boleh jamak. Zuhur asar digabung jadi satu. Dikerjakan di waktu zuhur namanya jamak takdim. Dikerjakan di waktu asar namanya jamak takhir. Maghrib isya gabung jadi satu, dikerjakan di waktu maghrib namanya jamak takdim, dikerjakan di waktu isya namanya jamak takhir. Oh Ustazah, susah juga. Apa lagi susah? Saya mau sholat tak ada air, boleh tayamum. Wah, dengan Allah semua ada solusinya, Pak. Jauh jamak, nggak ada air, tayamum. Nggak bisa sholat tegak, duduk. Nggak puasa, ganti puasanya. Nggak bisa ganti, bayar fidyah. Sudah tua karena pikun, tak usah puasa. Dengan Allah semua gampang. Semua ada solusinya. Karena mustahil ketika Allah berikan sesuatu kepada kita, Allah tidak berikan solusinya. Setiap kewajiban pasti ada keringanan, dan setiap kewajiban pasti ada solusi yang Allah berikan kepada kita. Maka Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala semua masalah ada solusinya. Tapi yang kita repot bukan kalau berurusan dengan Allah. Ya, kita repot kalau kita berurusan dengan manusia. Bayangkan Bapak Ibu, kita hidup rumah dekat-dekat rapat-rapat. Ini tadi saya masuk ke masjid ini, saya tengok rumah rapat-rapat betul ya. Maka dengan manusia ini kita sangat sering tersinggung dan menyinggung orang lain. Itulah gunanya yang namanya halal bi halal, atau yang dikenal dengan saling bermaaf-maafan di bulan Syawal. Ya, saya sering sampaikan kepada jemaah, kalau tadi Bapak pengurus kita bilang minal aidin wal faizin, Bapak Ibu jawabnya apa? Sama-sama gitu ya. Kalau pengurusnya tadi bilang minal aidin wal faizin, Bapak Ibu jawab anda gitu caranya dong, Pak. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu jawabnya santailah, anda gitu ya. Jawabnya adalah kullu amin wa antum bi khair. Apa jawabnya? Ya, gimana? Kullu amin wa antum bi khair. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Ya, kita menjadi pemenang. Kullu amin, maka kita jawabnya kullu amin wa antum bi khair. Artinya apa?
gitu juga dengan engkau dan semoga engkau lebih baik di tahun berikutnya. Gitu jawabnya. Jadi kalau ada yang bilang minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, Bapak Ibu nganga-nganga aja ya. Jadi jawabnya adalah kullu amin serak. Coba semua kullu amin. Lagi wa antum bi khair. Wa antum bi khair. Coba saya jawab ya, saya tanya ya. Minal aidin wal faidin Bu, Bapak, mohon maaf lahir dan batin. Jawabnya? Khairnya aja tak ada ngaya. Kullu amin wa antum bi khair. Nah, semoga kamu lebih baik lagi ke depan. Nah, itu maksudnya. Dan itu dilakukan di bulan Syawal. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, tadi saya sampaikan, kalau kita punya masalah dengan Allah, taubat kita selesai masalah. Tapi masalah dengan manusia tak cukup dengan taubat sampai kita minta maaf kepada orang itu. Nah sekarang okelah Bapak Ibu, minta maaf itu nantilah, minta maaf itu urusan gampang Bapak Ibu. Minta maaf saya sering sampaikan kepada jemaah, cukup ngomong yang tadi aja, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bu maaf lahir batin ya, Pak maaf lahir batin ya, Bu maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin itu segampang itu Bapak Ibu, asal diucapkan dari hati dan tidak perlu menyebutkan kesalahan kita, kan gitu. Segampang itu kan. Yang susah nanti bab yang kedua, memaafkan orang lain. Minta maaf itu jauh lebih mudah. Bu maaf lahir batin ya, Pak maaf lahir batin ya. Dia memaafkan atau tidak urusan dia dengan Allah. Yang penting kita udah minta maaf. Minta maaf gampang gak? Satu, kita tak perlu nyebutkan kesalahan kita. Bu maaf lahir batin ya. Ngapa gitu? Pokoknya maaf lahir batin aja. Udah gitu aja. Nggak perlu sebut, Bu maaf lahir batin ya. Ngapa gitu? Kemarin anak ibu main ke rumahku, mada kali dia loncat-loncat, ku cubit dia, ku cucuk matanya. Nggak perlu disebut. Ya cukup dibilang, Bu maaf lahir batin ya. Kenapa? Pokoknya maaf lahir batin aja. Udah, gampang kan? Gampang. Yang kedua, jangan difikirkan orang itu memaafkan atau tidak. Karena urusan memaafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita udah minta maaf. Enak nggak? Enak. Dan nggak perlu juga mohon-mohon. Bu maaf lahir batin ya. Maaf lah Bu. Maaf lah Bu. Lantaklah situ Bu. Udah minta maaf. Udah minta maaf, aku nggak mau juga kau. Yang penting aku udah minta maaf dah. Marah. Jangan ya. Minta maaf tuh harus bersabar. Isbiru wasabiru warabitu, sabar. Jadi kita nggak bisa maksa orang memaafkan kita Bapak Ibu. Tugas kita cuma minta maaf. Jangan dipaksa. Urusan dia memaafkan, urusan dia dengan Allah. Bu mohon maaf lahir batin ya. Terus dia bilang, besok kita bilang lagi, Bu mohon maaf lahir batin ya. Pulang dari masjid, dia cuek lagi. Bu mohon maaf lahir batin ya. Udah nggak usah difikirkan. Nggak perlu kita risau 3 hari 3 malam tak tidur memikirkan dia memaafkan kita. Nggak, itu bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita kalau kita salah minta maaf. Dimaafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Tapi jangan kita menyebut-nyebut kebaikan kita. Diceritakan pula dia ke orang. Woi tengoklah tua, aku udah minta maaf sama dia, tapi dia tak mau maafkan aku. Woi tengoklah tua, aku udah minta maaf, tapi dia keras betul hatinya. Minta maaf belum selesai, malah bergosip pula. Jadi kalau minta maaf udah, jangan ceritakan dia dengan orang lain. Urusan memaafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Ini adalah konsep tawakal. Segampang itu ajaran agama Islam. Maka nanti malam pulang ke rumah, ini saya belum pernah ngisi di masjid ini. Sekarang saya ingatkan kita semua, Bapak Ibu yang baru pertama ketemu sama saya. Nanti nyampe di rumah seperti biasa. Ambil kertas, ambil pena. Catat nama-nama orang yang pernah kita buat sakit hatinya. Yang pernah kita gosip dia. Yang pernah kita fitnah dia. Yang pernah kita buka aibnya, yang pernah kita ceritakan dia, ya, nanti sampaikan kepada dia, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Catat nama-namanya itu. Banyak enggak? Catat namanya dan jangan bikin salah lagi di tahun yang depan. Makanya ada dalil, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, ngomong baik-baik, kalau tidak diam. Saya ingatkan kita semuanya, jangan menyakiti hati banyak orang. Jangan
menyebut-nyebut kesalahan orang, karena setiap orang yang kita sakiti, orang-orang yang kita sebutkan kesalahannya akan kita pertanggungjawabkan di matanya. Kalau kita tidak minta maaf di dunia, maka tetap kita akan minta maaf kepadanya di yaumil akhir. Nanti kita akan cari dia di padang mahsyar. Kita tak pakai baju, matahari sejengkal di atas kepala kita. Kita akan mencari orang-orang yang pernah kita gosipkan, orang-orang yang pernah kita buka aibnya, orang-orang yang pernah kita sindir-sindir dia, orang-orang yang pernah kita jahat dengan dia, orang-orang yang pernah kita buat menetes air matanya. Mungkin dia suami kita, mungkin dia anak kita, mungkin dia orang tua kita. Kita akan cari dia dan memberikan pahala kita buat dia. Maka hati-hati, serius banget dengan manusia. Kurang-kurangi nyakitin hati orang dan menyebut-nyebut kesalahan orang lain. Karena kalau kita tidak selesaikan di dunia, saya pastikan wallahi akan kita selesaikan di yaumil akhir. Nauzubillah. Maka bikin sesuatu untuk bagaimana ceritanya kita ini berpikir untuk menyebutkan kesalahan orang lain. Ustazah, saya tidak mau menceritakan orang karena saya tidak mau minta maaf. Tapi kawan mengajak saya menceritakan orang. Cemana tuh Ustazah? Enak pula lagi ceritanya. Ya, saya tidak mau ceritakan orang, tapi datang orang cerita kepada saya. Kayak mana caranya Ustazah? Jangan mengangguk-ngangguk. Mengangguk itu gosip juga. Walaupun pakai istighfar. Astagfirullahaladzim, iya juga ya. La ilaha illallah, iya juga ya. Iya, itu gosip juga. Caranya gimana? Sering saya sampaikan. Kalau ada orang yang mengajak kita menyepil dan menyebutkan kesalahan orang lain, apa caranya? Cara yang pertama, diam. Tapi ini susah. Masa diam? Kok ngapa? Diam aja aku. Ngapa? Ustazah Nela bilang diam. Jangan gitu. Berkelahi nanti. Oke, diam. Cara yang kedua adalah pergi menjauh. Pergi menjauhnya kayak gimana? Yang menjauh aja. Kayak gimana caranya? Enggak usah juga berdusta. Aku mau ke toilet dulu. Rupanya enggak. Berdosa juga. Ya, jadi pergi aja menjauh. Ya. Cara yang ketiga, kalau Bapak Ibu mau, ini cara yang paling mantap. Apa caranya? Kalau ada orang yang mengajak orang lain menceritakan orang lain kepada kita, maka caranya adalah sebutkan kebaikan orang itu. Oh, itu baru mantap itu. Tengoklah tua ibu tua, baru kerja 2 bulan, udah ganti kulkas 8 pintu. Entah iyo tanda tuh. Sebutkan kebaikannya. Walaupun kayak gitu dia ramah loh. Kemarin disapanya aku. Gitu. Paham ya? Jadi ibu nih, siapa yang hadir, bapak ibu di sini harus ingat nih apa saja kebaikan teman-temannya. Nanti kalau ada orang yang mengajak kita menceritakan keburukannya, maka kita sebutkan kebaikannya. Itu pakem. Dan jangan mudah terpancing. Gimana pendapat ibu tentang itu? Gimana pendapat ibu tentang itu? Kita baru pergantian pengurus, kayak mana menurut ibu? Kesannya minta pendapat, ujung-ujungnya gosip. Hati-hati. Paham? Apa senyum-senyum? Ingat masa lalu ya. Yang lalu biarlah berlalu ya. Oke? Kalau kita salah, kita minta maaf. Gak mau minta maaf, jangan bikin salah. Udah, segampang itu aja. Tapi minta maaf ini lebih gampang. Yang repot itu yang nomor 2. Halal bihalal. Kita salah, kita minta maaf. Bihalal. Kalau orang salah, maka kita maafkan dia. Nah, maaf ini repot. Maaf itu tidak sama dengan melupakan. Bapak Ibu, saya khawatir. Jangan-jangan selama ini kita bukan memaafkan orang, tapi sekedar melupakan. Itu beda. Maaf jo lupa itu beda Pak. Ustazah, saya udah lupa salahnya Ustazah. Tapi kalau ketemu di pasar kaget, rasa mau aku cucu juga matanya Ustazah. Tapi aku udah lupa Ustazah. Kalau ketemu di pasar, saya marah lagi. Itu lupa, bukan maaf. Kalau maaf itu beda. Kalau maaf itu adalah kita benar-benar memaafkan dia. Sampai kalau ketemu dia, kita ingat salahnya, itu wajar. Tapi kita nggak marah lagi. Paham Bapak Ibu ya? Ya iyalah dong, sakit Ustazah, saya ingat salahnya, wajar. Kita punya memori. Maka ketika ada orang yang menyakiti kita, lalu kemudian kita memaafkan dia,
kita teringat wajar. Karena memaafkan orang itu ibarat menyembuhkan luka. Nah ini ada luka, kita sembuhkan, kasih betadin, kasih alkohol, sembuh. Tapi masih ada bekas, wajar? Wajar. Tapi jangan dikorek-korek lagi, jangan ditekan-tekan lagi. Nanti dia jadi kudis. Kalau dia jadi kudis, dia jadi dendam. Kalau dendam, kita tidak pengen orang itu senang. Kita suka kalau dia susah. Tapi mau sampai kapan kita menyandarkan kebahagiaan kita pada kesusahan orang lain? Maka maafkan orang itu. Memaafkan harus dipastikan kita memaafkan dalam 3 bentuk. Pertama, kita memaafkan dari lisan. Lisan kita udah maafkan. Kita udah ngobrol sama dia santai seperti tak terjadi apa-apa. Yang kedua di hati. Kita memaafkan dari hati. Yang ketiga dari sikap. Dari mana? Pertama dari lisan. Yang kedua dari hati. Yang ketiga dari af'al. Al-lisan, al-qalbu, al-af'al. Lisan, hati, dan perbuatan. Lisan, hati, dan perbuatan. Pastikan kita memaafkan orang dari lisan, hati, perbuatan. Hilang salah satunya, bukan maaf namanya. Contoh, Ustazah, saya udah maafkan salah teman saya itu. Tapi kalau saya duduk arisan dengan dia, saya tak mau dekat-dekat. Dia duduk sana, saya duduk sana. Itu berarti maaf, tidak maaf. Karena perbuatan tidak dibuktikan. Ustazah, saya udah maafkan tetangga saya. Tapi kalau dia keluar rumah, saya nyuruh ke dalam. Saya keluar rumah, dia masuk ke dalam. Kalau dia pergi arisan, dia datang, saya tak datang. Kalau dia tak datang, saya baru datang. Saya tak mau nengok mukanya. Tapi saya udah maafkan dia. Nah, itu maaf ica-ica namanya tuh. Maaf itu mesti dengan perbuatan dibuktikan. Atau sebaliknya, ada orang yang memaafkan cuma dari lisan. Dari hati tidak. Maaf ya bu, oleh batin ya bu, maaf ya. Dalam hati meninggal lah kau cepat. Nah, ya dari hati tidak. Hati-hati, pastikan kita memaafkan orang dari lisan, hati, dan perbuatan. Teringat kesalahan orang itu wajar. Teringat kesalahan orang itu wajar. Tetapi kalau kita ingat dan marah lagi, itu tak boleh. So, tugas yang kedua buat ibu-ibu, bapak-bapak. Tadi yang pertama apa? Catat nama-nama orang yang pernah kita zolimi, kita fitnah, kita gosipkan, kita buka aibnya, kita sakiti dia. Yang kedua, sekarang catat kira-kira nama siapa orang-orang yang kita masih nyimpan dendam sama dia. Dari kita kecil. Jangan-jangan kita pernah disakiti, kita nyimpan dendam sama dia. Jangan-jangan kita pernah disakiti, kita penyimpan dendam sama dia. Catat namanya, selesaikan di bulan Syawal. Karena kita ingin kembali kepada fitrah. Insya Allah, umur kita ini berapalah cuman ibu-ibu. Jangan sampai kita bermusuhan, apalagi dengan tetangga. Saya sering tiap hari ngomong ke jamaah, jangan tidak bersapaan lebih dari 3 hari. Senin dan Kamis, Senin dan Kamis, Senin dan Kamis, Senin dan Kamis. Kenapa? Karena di hari Senin dan Kamis, malaikat akan membawa catatan amal perbuatan baik kita ke langit. Dan orang yang bermusuhan melewati Senin dan Kamis, maka catatan amal kebaikannya tidak akan dibawa oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita berdoa semoga tetangga-tetangga kita ini insyaallah menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin. Kurang-kurangi masalah dengan manusia karena berat betul kalau kita punya salah dengan manusia. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah. Nah, selanjutnya, apa ciri-ciri orang yang memaafkan orang lain? Nah, ini luar biasa kalau kita lakukan di bulan Syawal, ini dahsyat ya. Kita latih diri kita untuk melakukan ini di bulan Syawal dan kita perpanjang di bulan berikutnya. Tadi ayat yang dibacakan oleh adik kita itu adalah betul ayat yang mantap tentang Syawal. Apa katanya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi kalau kita udah memaafkan orang dan kita udah saling meminta maaf, kita ini saling berbagi. Kira-kira Bapak Ibu kalau nggak suka sama orang mau ngasih dia sesuatu nggak? Nggak lah ya. Kita ngasih orang kalau dia udah baik dengan kita, betul? Tapi kalau ada orang itu jahat dengan kita
kita bisa berbuat baik dengan dia, itulah yang dinamakan dengan iman. Jadi kalau ada orang baik, kita berbuat baik, itu biasa. Yang dahsyat itu adalah saat orang itu tak baik, kita tetap berbuat baik karena kita menganggap balasan bukan dari orang itu, balasan adalah dari Allah. Apa yang mesti kita amalkan setelah kita mengaku, meminta maaf dan memaafkan? Yang tadi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra, yaitu kita ingin berbagi, senang berbagi dengan dia saat susah maupun senang. Tapi jangan sikit betul berbaginya. Dari saya kecil dulu, saya sering dengar ustaz-ustaz ceramah kayak gini. Siapa yang masak sayur, lebihkan kuahnya. Ini ceritanya ingin berbaik ini dengan tetangga yang bermusuhan. Masak sayur, lebihkan kuahnya. Kasih tetangga. Iyo bana kuah yang dia tadi. Nah ini ceramah-ceramah kayak gini ini membuat kita repot ini ya. Siapa yang masak sayur, lebihkan kuahnya. Datang ke rumah Pak. Kita udah lama bermusuhan. Saya ingin meminta maaf. Sebagai tanda maafku, kasihlah kuahnya untuk kau. Jangan kayak gitu juga. Nah itu nggak konsep sedekah. Konsep sedekah itu apa? La yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak beriman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Itu konsep sedekah. Jadi bukan kuah. Ini wajah kuah semua. Bukan kuah. Tak beriman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Makanya kalau lagi berbuka puasa, kasih makanan ke tetangga sebelum azan. Jangan setelah berbuka, cuman ada sisanya. Kan begitu akhlaknya. Ini ngasih makanan selalu habis berbuka. Ya. Lah dingin baru dikasih ke tetangga. Makanya konsep ngasih tetangga itu sebelum berbuka. Jadi kalau kita udah sayang, udah suka sama orang, apa kata kita? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kita senantiasa saling berbagi, tapi tentu nggak kuahnya aja. Yang kedua apa? Saat susah maupun senang. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, yaitu menahan marah. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang berbagi saat dia gampang, saat dia susah, dan yang kedua mampu menahan amarahnya dengan orang-orang yang telah dia maafkan atau tidak dia maafkan. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, saya sampaikan begini, sering saya ceramah, saya sampaikan begini. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dijelaskan, Pak, salah satu pintu setan masuk ke dalam dada kita itu adalah ketika kita marah. Jadi Bu, kita marah dulu Bu, baru setan masuk. Kalau kita tidak marah, setan nggak masuk. Jadi jangan siki-siki setan disalahkan. Setan pun bilang kita setan nanti. Jadi kalau kita marah, misalnya kita ada respon, lalu kita marah, itu setan akan masuk. Apa tugas setan? Tugas setan itu biasanya dua. Coba pernah dialami kita semua. Pertama, setan itu akan menutupi mata kita dari kebaikan orang yang kita marahi. Dan yang kedua, akan membuka mata kita dari keburukan orang yang kita marahi. Saya ulangi ya, setan akan menutup mata kita dari kebaikan orang yang kita marahi dan membuka mata kita dari keburukan orang yang kita marahi. Makanya pernah marah dengan suami, dengan anak, dengan istri, hilang baiknya. Yang ada cuma buruknya aja, betul? Padahal baiknya banyak. Ustazah, banyak yang lebay kalau cerita ke saya. Saya sedih. Kenapa? Saya 20 tahun menikah, tak pernah saya bahagia. Anaknya udah 5. Tak bahagia katanya. Kan melawak-lawak itu. Ustazah, saya sudah 20 tahun menikah, tak pernah saya bahagia. Saya bilang, kamu nanya. Ya, saya ketawa aja udah kalau dengar itu. Saya tak mau bilang saya tak percaya, nanti dia tersinggung. Saya bilang percaya, saya berdusta. Kiri kanan susah. Jadi saya bilang biasanya, Bu, coba tengok sosial media Ibu. Entah F dan B, entah I, G. Coba tengok. Ngapa Ustazah? Tengoklah saya. Saya tengoklah galeri fotonya. Saya tengok, oh rupanya ada dia berfoto dengan suaminya di Ulu Kaso. Wah, mesra betul berfotonya.
Saya tanya, waktu berfoto nih bahagia nggak Bu? Oh bahagia lah Ustazah. Saya buka lagi galerinya. Ada jalan-jalan ke Bukit Tinggi, ke Ngaresiano. Ini Ngaresiano enggak boleh enggak? Waktu ini kira-kira bahagia nggak Bu? Bahagia Ustazah. Lah tadi Bu bilang Ibu enggak pernah bahagia. Oh iya juga ya Ustazah. Kenapa? Karena setan sudah menutupi. Maka hati-hati. Kesalahan kecil, pasangan, suami, anak, tetangga, itu bisa menutupi semua kebaikan dan pengorbanannya selama ini. Hati-hati, makanya kata Pak Ustadz, la taghdab, la taghdab, la taghdab, wal kadhiminal ghaidha. Dalam ayat tadi, tahan marah, tahan marah, tahan marah. Coba ditahan sebentar saja, dia akan hilang kok dengan sendirinya. Sendirinya dia akan hilang, ditahan. Cuman masalahnya pernah nggak menahan, itu aja. Makanya kata Rasulullah apa? Marah tegak bawa duduk. Marah duduk bawa baring. Marah baring bawa wudhu. Marah wudhu bawa sholat. Marah sholat bawa sujud. Marah sujud bawa sujud lagi. Marah lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba nanti dites. Marah tuh ditahan. 1 jam aja. Dia akan hilang dengan sendirinya. Istighfar, sholawat. Dia akan hilang dengan sendirinya. Nah kenapa dia selama ini tidak hilang? Karena dia dilepas begitu saja. Masuk. Makanya wajar kalau marah dengan anak hilang baiknya. Marah dengan suami hilang baiknya. Marah dengan istri tidak nampak baiknya istri. Yang nampak cuma istri orang aja. Kenapa? Karena setan sudah kena. Hati-hati ini ada anak-anak di depan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya ingatkan sebelum saya balik. Sesuai janji saya tak panjang-panjang, ya kan? Saya ingatkan, hati-hati marah dengan anak nih. Ucapan orang tua nih kepada anaknya hati-hati nih. Dia bisa jadi doa Bapak Ibu. Anak kita ini kadang nakal, kadang bahasa kita bandel. Saya sering sampaikan kepada ibu-ibu semua, bapak-bapak semua. Segimanapun nakalnya anak kita, usahakan diri tetap ridhoi mereka. Ya, sering saya cerita dan ustadz lain juga sering cerita. Kalau kita pergi ke Mekah Bapak Ibu, kita akan diimamkan oleh imam besar Mekah. Namanya siapa? Namanya Imam Abdurrahman As-Sudais. Biasanya beliau memimpin sholat subuh. Masih hidup sampai sekarang, Masya Allah, Tabarakallah. As-Sudais bacaannya cepat, hampir setiap sholat dia menangis saking solehanya beliau. Semoga Allah meridhoi beliau. Imam Abdurrahman As-Sudais itu waktu kecil Pak, nakal luar biasa. Banyak riwayat yang menjelaskan tentang kenakalan beliau. Suatu ketika orang tuanya makan, dia ambil tanah, dia masukkan ke tempat makan orang tuanya. Lalu sakit hati maknya. Lalu maknya berkata, saja'alukallah imamal Mekah. Kusumpahkan kau jadi imam Mekah. Jadi Bu. Marah sama anak, sumpah jadi imam. Ibu tadi pagi sumpah jadi apa? Jadi Pak, sumpah jadi imam. Kalau begini kelakuan kau nak, kusumpahkan kau jadi imam Mekah. Jadi Pak. Kita kan enggak. Kelakuan kau sama dengan bapakmu nak, itu mirip sama bapaknya ya kan? Ada jauh beda. Yang lebih parah, macam hantu kau ni nak, itu macam hantu dia. Ditahan sini muncul dia sana, ditarik sana muncul dia di belakang kita, digendong dia meloncat dia. Hantu dia. Jadi hati-hati. Ucap yang baik-baik dengan anak. Tak boleh ucap yang jahat-jahat. Diguntingnya jilbab ibu, pintar nak. Depan deh kau jadi tukang jahit ya nak. Ya, gigi rapatkan sedikit, belalakkan mata sedikit, ngomong tetap cakap baik. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Pernah nggak Bapak Ibu marah dengan anak, terus dia lakukan lagi? Kita marah, besok dia buat lagi. Kita marah, besok dia buat lagi. Kenapa? Maaf Bapak Ibu. Kalau kita marah dengan pasangan, dengan anak, dengan tetangga, saya minta maaf. Saya terus terang aja. Kalau kita marah dengan orang, itu adrenalinnya itu menjadi tidak stabil. Kalau adrenalinnya tidak stabil, kita marah dengan anak, ini mereka cuma dapat sakit hatinya. Mereka nggak ngerti informasinya. Ibu marah dengan bapak nggak ngerti apa yang ibu maksud. Yang didapat oleh bapak cuma sakit hati, tapi tidak ngerti informasinya. Pernah semua kita sekolah, ada guru bahasa Indonesia. Jadi Pak, dulu saya sekolah SD, saya orang Indonesia, lahir di Indonesia,
belajar bahasa Indonesia. Tapi waktu itu SD apa SMP gitu ya. Gurunya itu pemarah, Pak. Sampai saya nggak ngerti awalan me, akhiran eng, awalan ter, nggak ngerti saya. Kenapa? Karena gurunya pemarah. Kalau gurunya pemarah, adrenalin saya nggak stabil. Kalau adrenalin stabil, ketika tak stabil gurunya masuk, saya deg-degan. Kalau deg-degan nggak ngerti lagi apa yang dia bilang karena udah ketakutan. Sampai sekarang awalan me, awalan ter tuh nggak ngerti saya maksudnya apa. Padahal saya orang Indonesia. Kenapa? Loh, pelajarannya bahasa Indonesia, kenapa begitu sulit bagi saya? Karena gurunya pemarah. Nggak ngerti informasinya. Sama dengan ibu kalau marah dengan anak. Anak nggak ngerti maksud yang ibu sampaikan. Anak cuma dapat sakit hatinya aja. Dia nggak ngerti informasinya. Tapi pertanyaannya, maukah kita menggoreskan luka di hati anak kita, atau di hati suami, atau di hati istri kita yang mereka nggak ngerti maksud kita, cuma dapat sakit hatinya saja. Nauzubillah. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, inilah yang pengen saya sampaikan. Jadi yang pertama tadi apa? Kalau kita salah kita minta maaf. Kalau orang salah maafkan dia. Memaafkan itu ada 3, dari lisan, hati, dan perbuatan. Kalau udah memaafkan, berbuat baik kepadanya. Kemudian kalau dia salah, tahan amarah kepadanya. Oke? Terakhir Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, apa ciri-ciri orang yang memaafkan orang lain? Yang pertama apa tadi? Khudhil afwa. Maafkan orang lain. Wa'mur bil ma'ruf. Dan kemudian kita bareng-bareng berdua menuju kebaikan bersama. Dan yang paling penting sebagai penutup, wa'arid anil jahilin. Abaikan orang-orang yang tidak mengerti. Maaf Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah. Sebagai penutup, kadang-kadang dalam hidup ini kita suka disalah-salahin orang yang orang itu nggak ngerti sebenarnya siapa kita, betul ya? Kita berbuat baik kok malah dibilang jahat. Kita udah amanah kok malah dibilang kita yang mencuri. Kita nggak ngapa-ngapain kok dibilang kita yang korupsi. Kita udah niat baik kok selalu dibalas dengan keburukan. Kita udah baik malah dia tidak mensyukuri kebaikan kita, malah mengkhianati kita. Kita udah baik, udah percaya sama dia, dia malah mengkhianati kita. Apa kata Allah? Jangan balas, wa'arid anil jahilin. Abaikan itu semua. Ini bukan saya cakap, tapi Allah cakap. Allah yang ngomong, Allah berfirman, bukan saya yang bilang. Jadi siapapun orang-orang yang zolim, orang-orang yang gak suka, orang-orang yang tidak suka sama kita, pada saat kita udah melakukan yang terbaik versi kita, wa'arid anil jahilin. Jangan dibalas, jangan dibenarkan, jangan kemudian kita mendebat, jangan kemudian kita membela, wa'arid saja. Abaikan saja. Tinggal tugas kita. Kalau kita salah, kita berubah. Kalau kita benar, kita abaikan. Insya Allah. Jangan berantu-antu, baku hantam, bertengkar-tengkar. Tetangga baru ngomong begini, wa'arid anil jahilin. Abaikan. Itu orang bukan jahat, dia cuma nggak tahu saja siapa kita. Kalau akhlak ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya rumah tangga kita, tetangga-tetangga kita, masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Berbuat baiklah saat lapang dan saat sempit. Kemudian yang kedua, ajaklah orang kepada kebaikan, kemudian tahan amarah, dan wa'arid anil jahilin. Abaikan para pembenci. Ya, abaikan orang-orang yang tidak suka dengan kita. Tidak usah kita saya begini dan saya begitu. Wa'arid anil jahilin. Dia bukan jahat, dia bukan zolim, dia bukan membenci. Cuma dia belum kenal saja siapa kita. Kalau dia udah kenal, dia tidak akan seperti itu. Insya Allah ya. Baik Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, semoga bulan Syawal ini menjadi bulan yang kita sama-sama belajar dengan baik, mengecilkan urusan dengan manusia, dan memfokuskan diri hanya pada bagaimana caranya biar kita masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak bermaksud menceramahi, sekedar berbagi ilmu saja di antara kita. Semoga kajian singkat ini ada manfaatnya, bisa kita bawa pulang. Yang saya sampaikan ini tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa kita amalkan. Ibarat minum obat, pahit diminum, tapi kalau kita minum, tapi akan menyehatkan kita. Apa yang saya cakap ini, memaafkan susah, minta maaf susah, berbuat baik dengan orang yang zolim susah, memaafkan orang yang udah jahat susah, mengabaikan para pembenci susah, tidak ada yang mudah. Saya tidak bilang yang saya cakap ini adalah mudah, susah, tapi bukan berarti nggak bisa. Ibarat minum obat, pahit kita minum, sakit di dalam. Wah, saya sakit.
Tapi Ustazah Nela suruh memaafkan. Sakit. Ustazah Nela suruh jangan nyakitin orang. Sakit saya disakiti. Tapi baik keluar, sakit di dalam baik keluar. Itu adalah ibarat kita minum obat. Pahit. Tapi kalau kita telan, insya Allah akan menyehatkan kita. Insya Allah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Pak. Oke teman-teman, saya matiin langsung ya teman-teman ya. Oke. Sampai ketemu ya besok pagi di jam 8. Makasih ya.